Yuk kita mulai. You gotta make that money, make that more money, make that money, make that more money, make that money, make that more money, make that. You gotta make that money, make that more money, make that money, make that more money, make that money, make that more money, make that. I'm trying. My life be like. Oke, perkenalkan, nama saya Reza Rizky Rifendi. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 7A. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran PR public relation, atau lebih tepatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu public relation? Secara umum sih public relation itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena dia berada di dua pihak, baik maupun di lingkungan internal maupun eksternal. Maksudnya seperti ini. Maksudnya public relation ini lebih berfokus sebagai penyambung lidah dalam suatu perusahaan. Contoh yang lebih simpelnya ya, kalau misalnya kita ambil bukan dari perusahaan, misalnya kita dari pihak keluarga misalnya gitu. Misalnya gini, ada dua anak kembar yang bertengkar, kemudian peran seorang ibu untuk menerai mereka supaya mereka tidak bertengkar. Nah, sebagai penyambung lidah antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Nah, hal ini membuat relation itu ada. Jadi fungsi dari seorang ibu itu saat anak bertengkar sebagai penyambung lidah antara lidah satu dengan anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian menurut Moren, humas itu ditingkatkan oleh manajemen puncak suatu organisasi dengan seorang direktur utama dan dewan direktur. Karena tidak manajemen dapat melaksanakan manajemen mengetahui humas bahwa fungsi humas harus ada dalam kebutuhan tertentu di dalam struktur organisasi maupun aspirasi manajemen dan keputusan baik umum. Maksud dari sini maksudnya gini, humas ini memiliki tingkat manajemen yang puncak dalam suatu organisasi. Hal tersebut karena seorang direktur itu utamanya atau dewan direktur memiliki tindakan manajemen yang berdasarkan manajemen mempunyai humas, maka fungsi humas yang harus ada dalam kedudukan tersebut dalam suatu organisasi berprinsip untuk dengan manajemen keputusan bijaksana. Dengan kata lain, fungsi humas dalam suatu manajemen dalam perusahaan yaitu memiliki fungsi yang dimana untuk membantu suatu perusahaan menentukan arah mana perusahaan itu harus berjalan dengan keputusan yang dilihatnya. Karena gini, humas ataupun public relation ini dalam kurung eksternalnya itu tuh lebih ke dari masyarakat ke perusahaan. Karena misalnya kayak gini, ada perusahaan food misalnya, kita coba contoh, kemudian dari para leaser ataupun orang-orang yang berperan sebagai public relation itu dia itu menanyakan kepada masyarakat tentang pendapatnya tentang suatu produk dari infood tersebut, sehingga dari perusahaan tersebut itu dapat menentukan apa yang tertarik dengan konsumen tersebut dan apa yang bisa dijualnya gitu. Kita lanjut. Pada suatu perusahaan atau pemimpin utama, public relation seharusnya merupakan suatu unit atau wajar kerja. Alasan kenapa public relation itu menjadi suatu warna kerja, karena gini, kerjaan public relation itu tidak yang gampang gitu, karena public relation itu memiliki beberapa hal yang harus disampaikan gitu. Pertama, mereka harus bisa penguasaan public speaking pertama, kemudian penguasaan presentasi, kemudian beberapa yang juga public relation itu juga memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan media gitu. Hal tersebut, karena hal itulah makanya public relation itu harus dikerjakan suatu wadah atau suatu unit tim gitu. Public relation itu dan pemimpin utama tunggal harus harmoni dengan menggerakkan perusahaan. Pemimpin sebagai penggerakkan, public relation sebagai penerjemah dari problematik dari politik itu. Maksud dari politik itu nanti saya jelaskan, yaitu penyambung lidah antara masyarakat dengan perusahaan. Kemudian dalam menjalankan fungsi sebagai PR,
sebagai penjabat humas dituntut untuk memiliki 4 kemampuan. Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk mengamati dan menganalisa suatu persoalan atau fakta yang ada di lapangan. Contohnya kayak gini, misal yang tadi saya jelaskan tadi kan, ada suatu perusahaan di mana dia menjual produk, di mana dia harus melihat dulu analisa terhadap suatu pasarnya tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk menarik perhatian melalui berbagai kegiatan publik atau kreatif, inovatif atau dinamis dan menarik bagi publik sehingga target sasaran. Hal ini tadi disebutkan bahwa salah satu pekerjaan VR itu dia itu juga menguasai dalam suatu media gitu, karena untuk menarik perhatian. Misalnya kayak PR ini, satu tim PR nih kan, dia membuat suatu pamflet di mana pamflet ini memaparkan suatu produk dia yang buat pamflet ini menarik mungkin. Akhirnya pelanggan itu tertarik dengan produknya. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum. Kemampuan mempengaruhi pendapat umum ini, jangan kata lain, seorang PR itu harus mempunyai kemampuan public speaking yang baik gitu, karena dalam suatu paragraf public speaking itu ya sangat penting gitu dalam mempromosikan suatu produk dan juga menyampaikan suatu dalam presentasi. Karena itulah public speaking juga saya tadi sudah bilang kalau misalnya public speaking itu sangat membutuhkan yang namanya kemampuan public speaking yang baik. Yang lanjut ya, untuk kemampuan salah satu kemampuan humas dan fungsi humas itu adalah kemampuan untuk menjadi sesuatu atau saling percaya terhadap relasi. Maksudnya seperti ini contohnya, misalnya ada karyawan, kemudian karyawannya memiliki suatu masalah yang tidak ada hubungannya dengan perusahaannya tersebut, tetapi masalah tersebut itu penting. Sebagai seorang PR harus memiliki toleransi dalam bentuk toleransi terhadap karyawan tersebut supaya memberikan izin untuk biarkan dia tuh menyelesaikan masalahnya tersebut. Misalnya begitu. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang public relation, karena dalam segi public relation ini cukup panjang bahasan, mungkin masuk ke depan yang lain. Go get our job. Go get it.